Hai, kembali lagi di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi transaksi online. Jadi, apa sih transaksi online tersebut? Ayo kita mulai mempelajarinya. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Dalam transaksi online ini tidak ada percobaan langsung antara pembeli dan penjual. Nah, terdapat beberapa kelebihan dari transaksi online, antara lain yang pertama, melebarkan jangkauan. Transaksi online membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual dengan hanya melalui internet, tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Dikarenakan transaksi dilakukan secara online, maka kita bisa menekan biaya operasional yang tidak diperlukan, seperti biaya toko fisik, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, hemat waktu. Dengan beberapa kali klik saja, kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Tidak perlu menunggu di kasir seperti pada saat transaksi konvensional. Yang keempat, ada yang disebut dengan perbandingan harga. Dengan menggunakan transaksi online ini, kita bisa melihat harga dari beberapa toko sekaligus. Sehingga kita bisa melakukan perbandingan harga dari berbagai toko yang ada. Yang kelima, meningkatkan manajemen supply. Transaksi online menyebabkan efisiensi dalam manajemen supply, dikarenakan stok barang sudah langsung terinput di sistem transaksi online. Namun, selain kelebihan dari transaksi online, terdapat juga kekurangan dari transaksi online ini. Antara lain, yang pertama tidak bisa melihat barang secara langsung. Yang kedua, ada kemungkinan tertipu jika berbelanja di situs yang kurang bisa dipercaya. Dan yang ketiga adalah timbulnya perilaku konsumtif dikarenakan mudahnya dalam berbelanja online ini. Nah, kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari transaksi online. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari transaksi online itu. Yang pertama ada yang disebut dengan transfer antar bank. Nah, sesuai dengan namanya, jenis transaksi online ini menggunakan fitur e-banking, baik itu melalui ATM, internet banking, ataupun m-banking dalam proses transaksinya. Adapun proses transaksinya adalah yang pertama, pembeli mengirimkan dana yang telah disepakati. Selanjutnya, jika dana sudah masuk, maka penjual akan mengirimkan barang yang kita inginkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan cash on delivery atau yang sering disebut dengan COD. COD adalah sistem transaksi online di mana pembayaran dilakukan secara bertemu langsung. Adapun proses transaksinya adalah pembeli memesan barang dari penjual, yang selanjutnya penjual akan mengirimkan barang tersebut menggunakan kurir. Setelah barang sampai, maka pembeli akan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada kurir tersebut. Yang ketiga ada yang disebut dengan rekening bersama. Jadi rekening bersama ini adalah sebuah cara pembayaran di mana pembeli akan mengirimkan biaya ke sebuah lembaga dan lembaga tersebut akan meneruskan uang ke penjual jika barang sudah sampai ke pembeli. Yang terakhir ada yang disebut dengan payment gateway. Payment gateway ini adalah sebuah media transaksi yang disediakan oleh layanan aplikasi e-commerce. Pada jenis transaksi ini, kita bisa memberi otorisasi pemrosesan kartu kredit ataupun pembayaran langsung bagi pelanggan dalam aktivitas bisnis online. Bagaimana? Apakah sudah jelas mengenai konsep dari transaksi online? Berikut saya berikan tips-tips bertransaksi online yang aman ala tutorku. Yang pertama adalah cari tahu reputasi dari penjual. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang secara online, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap toko penjual barang yang akan dibeli. Tips yang kedua adalah cek ulasan produk. Setelah memastikan penjual bisa dipercaya, langkah selanjutnya adalah cek ulasan produk yang ingin kalian beli dari pembeli lain yang sudah membeli barang sebelumnya. Dengan kata lain, kita bisa melihat testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, tips yang ketiga adalah bandingkan harga dengan toko lain. Jadi kita harus bisa membandingkan harga antara satu toko dengan toko yang lainnya. Nah, kita cari harga yang paling wajar di antara toko-toko tersebut. Tips yang keempat adalah hindari transfer secara langsung. Sebaiknya kita memilih platform marketplace yang ada karena saat melakukan pembayaran akan ada pihak di tengah-tengah pembeli dengan penjual. Yang kelima, simpan bukti pembayaran. Jika kita sudah selesai melakukan transaksi pembayaran, simpan bukti pembayaran dengan baik. Yang keenam, perhatikan keamanan perangkat.
Saat berbelanja daring, utamakan menggunakan perangkat laptop ataupun smartphone milik pribadi. Hindari bertransaksi online menggunakan perangkat umum. Tips yang ketujuh adalah cek paket dan hilangkan jejak data. Setelah paket datang, segera cek paket dan pastikan paket benar dan sesuai. Selain itu, data identitas yang ada pada paket sebaiknya jangan dibuang langsung ke tempat sampah agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekian materi transaksi online pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel tutorku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.